Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang saleh dan salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tidak terasa kita berada di penghujung bulan Ramadan, yang mana kita tahu bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan. Oleh karena itu sudah sedianya kita harus mengisi bulan ini dengan banyak amal saleh, tidak menyia-nyiakan bulan ini begitu saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sakiyun abdun adraka Ramadan summa salakha minhu falam yughfar lahu. Celakalah celakalah seorang hamba ketika dia mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berada di penghujung bulan Ramadan, atau ketika setelah selesai bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu anak-anakku yang saleh dan salehah, marilah kita isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai membuang waktu kita begitu saja, ya. Ini selagi masih ada beberapa hari terakhir di bulan Ramadan, marilah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Perbanyak amal saleh, karena itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Mungkin kalian pernah mendengar bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, perkara apa yang banyak menyebabkan manusia masuk surga? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, perkara yang menyebabkan banyaknya manusia masuk surga, yaitu kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ya. Puasa ini pun tujuannya adalah agar manusia bertakwa, la'allakum tattaqun. Karena orang yang bertakwa akan mencerminkan akhlak yang baik, ya. Tentunya anak-anakku yang saleh dan salehah ini kan mengharapkan surga. Ada nggak di antara kalian yang tidak mengharapkan surga? Ada nggak di antara manusia ini tidak merindukan surga? Tentunya tidak. Mereka semuanya menginginkan surga. Tapi perlu anak-anakku yang saleh dan saleh ini ketahui bahwasannya surga pun merindukan manusia, merindukan beberapa golongan. Kira-kira ada yang tahu siapa saja yang dirindukan oleh surga? Ada yang tahu nggak? Oke, baik, kita simak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari. Kata Rasulullah SAW, surga itu dia merindukan 4 golongan. Apakah kita termasuk ke 4 golongan tersebut? Mari kita lihat. Kalau kita belum termasuk saat ini, mari kita berlomba-lomba agar termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, talil Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu, ya, membaca Al-Quran itu banyak keutamaan. Salah satu di antara keutamaannya yang Rasulullah SAW sebutkan, orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan pahala dari setiap satu hurufnya adalah 10 kebaikan, ya. Dari setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita satu hari membaca 1 juz, kita akan mengumpulkan pahala begitu banyak, ya. Terus kita baca akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Di samping itu, Al-Quran yang selalu kita baca, yang selalu kita tadabburi, ya, akan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Kata Rasulullah SAW, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Oleh karena itu anak-anakku yang saleh dan salihah, daripada menghiasi lisan kita dengan nyanyian, yang mana nyanyian tersebut tidak ada manfaatnya, marilah kita hiasi lisan kita dengan Al-Quran. Basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Salah satu zikirnya adalah membaca Al-Quran. Ya, apalagi ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya. Ya. Ini keutamaan bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan kita merupakan bulan yang utama, kemudian kita membaca Al-Quran pun memiliki banyak keutamaan, ya. Tadi disebutkan di antaranya. Selain itu, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita semangat menghafalkan Al-Quran, secara tidak langsung kita pun telah mempersiapkan mahkota yang terindah bagi kedua orang tua kita. Nah, kita masuk surga, kita pun mempersiapkan mahkota terindah bagi kedua orang tua kita. Kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ya, oleh karena itu anak-anak yang soleh, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan, ya anak-anakku yang soleh dan solehah, lanjutkan, ya, lanjutkan membaca Al-Quran sampai, ya, di luar bulan Ramadan pun, di bulan-bulan yang lain kita lanjutkan. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW, wahafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang senantiasa menjaga tutur katanya. Karena kita tahu bahwasanya lisan ini bisa membahayakan kita, bisa menyengsarakan kita, bisa pula membuat kita bahagia, membuat kita sukses di dunia. Oleh itu pandai-pandai yang menggunakan lisan ini. Jagalah tutur kata kita, jangan sampai yang keluar dari lisan ini adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, bal yakul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Ya. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Ya, jangan sampai lisan kita ini mendatangkan madarat bagi diri kita. Oleh karena itu, anak-anak yang saleh dan salihah, maka kalau kita ingin dirindukan oleh surga, maka jagalah lisan kita. Di samping tadi yang pertama, hiasi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, jagalah tutur kata kita, jangan sampai berkata-kata yang tidak baik, apalagi berkata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kita, ya, karena hal tersebut akan mendatangkan keburukan bagi diri kita. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW, yaitu wa mut'aimil ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ya, memberi makan orang yang kelaparan. Sejatinya dari setiap harta yang kita miliki ada hak bagi orang-orang tersebut, golongan-golongan tersebut. Ya, seperti kita memberi makan orang yang kelaparan, orang fakir, orang miskin, anak yatim. Ini memiliki banyak keutamaan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba, ya. Terutama kata Rasulullah SAW, ketika kita memberikan hidangan bagi orang yang berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau misalkan orang yang kita beri makannya misalkan 10 orang, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang mereka dapatkan. Kita mendapatkan pahala yang begitu banyak. Oleh karena itu berlomba-lombalah anak-anakku yang saleh dan salehah, semampu kita.
ya, semampu kita. Kita berikan apa yang kita miliki, kita berikanlah makanan kepada fakir miskin. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan agama. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, ciri-ciri orang yang mendustakan agama yaitu diantaranya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Kemudian golongan yang keempat, yang terakhir ya, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anakku yang saleh dan salehah masih puasa ya. Semoga puasa kalian sempurna sampai di akhir. Dan kalian lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ya, karena banyak keutamaannya. Selagi kita berada di bulan Ramadan, kita belum tentu mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Di detik-detik terakhir ini semangat terus, jangan sampai loyo di detik terakhir. Kita semangat berpuasa, kita isi semuanya. Karena dalam puasa banyak keutamaannya. Ya, tadi disebutkan orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang berpuasa akan menahan lisannya, akan menahan semua organnya, ya, dari hal-hal yang bisa membinasakan. Oleh karena itu anak-anakku yang saleh dan salehah, marilah kita senantiasa menjadi anak yang senantiasa dirindukan surga. Di antaranya yang tadi disebutkan, yang pertama adalah kita selalu tilawatil Quran, kemudian yang kedua adalah menjaga lisan kita agar senantiasa selalu bertutur kata yang baik, kemudian yang ketiga adalah kita memberi makan orang-orang yang kelaparan, kemudian yang keempat kita berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin itu yang dapat disampaikan, semoga menjadi rahmat dan hidayah bagi kita semua. Ya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.